Pemirsa, harmonisasi kehidupan umat beragama menjadi salah satu kunci dalam menyikapi sikap toleransi antar umat beragama. Nah, ketok pintu hari ini spesial Ramadan akan bersilaturahmi ke kantor MUI Pusat di Jakarta Pusat dan berbincang langsung dengan Ketua Umum MUI Kiai Haji Anwar Iskandar. Sudah ada rekan kami Iqbal Himawan di kantor MUI Pusat. Iqbal, selamat pagi. Silahkan Iqbal, hari ini dalam ketok pintu. Ya, pagi Valen, betul sekali. Bulan Ramadan kali ini bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi juga bagaimana caranya menciptakan harmonisasi, apalagi di tengah keberagaman di negara kita Indonesia. Nah, tentunya diharapkan ada peran-peran dan juga sinergi yang dibangun antara para pemangku kepentingan dan juga dari masyarakat itu sendiri, hingga salah satunya yang juga termasuk memegang peranan penting adalah Majelis Ulama Indonesia. Dan hari ini kita sudah berada di kantor Majelis Ulama Indonesia di Menteng, Jakarta Pusat. Kita akan langsung ngobrol ya bagaimana supaya menjaga keharmonisan ini di tengah bulan Ramadan supaya tetap berlangsung secara kondusif, tapi ibadah juga bisa tetap dilaksanakan secara lancar. Kita akan langsung ngobrol dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Anwar Iskandar. Ini merupakan tokoh senior Nahdlatul Ulama, kemudian juga Wakil Rois Am, juga pengasuh Ponpes Al-Amin Kediri, pendidik, pendakwah sekaligus juga aktivis. Kita akan ketok pintu langsung untuk ngobrol dengan beliau. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Izin mau ketemu dengan Bapak ya. Oh ya, silakan Mas Iqbal. Baik. Mari. Terima kasih. Ya, silakan Mas Iqbal. Assalamualaikum. Pak, apa kabar Pak Kiai? Iya. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Boleh minta waktunya sebentar ya Pak? Oh iya, ngobrol silakan. dari Metro TV. Oh iya. Silakan. Lancar puasanya Pak Kiai? Oh alhamdulillah lancar, sehat. Oke, lancar sehat, tapi sambil memantau perkembangan terkini ya, yang lagi sedang berlangsung. Pak, saya mau bertanya tentang salah satu isu terkini Pak, ini di Maros, Sulawesi Selatan, Pak Kiai. Ada aliran sesat yang menyebut rukun Islam menjadi 11, ini namanya Pangis Sengana Tarekat Anak Lolowa, ini padahal sempat di stop pada tahun 2024. Jadi langkah Majelis Ulama Indonesia seperti apa Pak menyikapinya? Jadi aliran-aliran yang tidak sesuai dengan standar Islam itu memang menjadi bagian dari concern Majelis Ulama. Nah, ketika kasus itu terjadi di daerah, maka sesuai dengan aturan yang ada di MUI itu menjadi wilayah dari daerah itu. Jadi kalau di Maros, di Sulawesi mana itu? Selatan. Nah, itu jadi otoritas dan wewenang pimpinan MUI Sulawesi Selatan. Nah, arahan dari pusat pertama-tama biasanya dilakukan tabayun, dilakukan satu investigasi, ya kan? Kemudian dikaji materi yang dianggap keluar dari standar Islam itu apa saja, gitu loh ya. Menyimpang ya. Apa saja. Kalau misalnya rukun Islam itu ada 5, dia mengatakan ada 11 misalnya. Nah itu pasti ada pelanggaran, itu pasti ada penyimpangan. Termasuk naik haji ya Pak, tidak harus ke Mekah katanya, bisa di bawah lain. Iya. Makanya ada standar kan dalam Islam itu. Standar iman itu ada 6, standar rukun Islam itu ada 5 misalnya. Itu standar paling dasar ya. Nah, dari masing-masing rukun-rukun itu ada detailnya sendiri-sendiri. Misalnya haji ya harus ke Tanah Suci misalnya. Mekah. Karena memang Al-Qur'annya mengatakan begitu, hadisnya mengatakan begitu. Nah,
Oleh karena itu, sepanjang menyatakan sebagai Islam, ya mesti harus mengikuti standar-standar itu, gitu loh. Oke. Kalau mengatakan bukan Islam ya nggak apa-apa, gitu loh. Karena mengatakan aliran Islam ya harus sesuai dengan standar Islam. Tapi penanganannya kalau Maros ini masih ada di tangan Provinsi Sulawesi MUI Selatan. provinsi, gitu loh. Oke. Nah, kecuali kalau tingkat nasional, kalau tingkatnya itu nasional, artinya tidak hanya terjadi di satu wilayah, itu baru jadi concern dan domain dari DPP pusat, gitu. Oke, baik. Kemudian berbicara tentang menjaga harmonisasi, Pak, pada saat Ramadan ini, ada beberapa aksi yang mungkin dinilai meresahkan, yang bisa merusak kerukunan, seperti razia oleh beberapa ormas tertentu di warung-warung makan yang buka pada siang hari. Nah, itu dianggap bisa mengganggu harmonisasi. Nah, bagaimana pendapat Pak Kiai soal itu, Pak? Razia misalnya, itu apa namanya, menjadi otoritas dari negara. Jadi kalau ormas Islam misalnya, itu kewenangannya hanya pada melakukan amar ma'ruf nahi anil munkar, ya, yakni mengajak ke kebaikan dan mencegah untuk hal-hal yang munkar. Tetapi mencegah barang munkar itu tidak kemudian harus dilakukan dengan melakukan sesuatu yang munkar juga. Nah, sedang melakukan razia atau memberantas kemungkaran dengan cara kekerasan, itu bukan wewenang kita. Yang punya wewenang untuk eksekusi itu ya polisi. Kita nggak punya otoritas, ormas itu nggak punya hak untuk melakukan eksekusi. Bahwa kita itu memberikan dakwah kepada mereka, ya itu silakan. Itu memang tugas kita. Tapi tidak berarti kemudian kita mengeksekusi, apalagi sampai melakukan razia-razia, itu tidak dibenarkan. Ini negara hukum. Kita mesti taat pada aturan-aturan bernegara. Akan tetapi kepada siapa saja yang melakukan melakukan misalnya buka warung di puasa misalnya, ya seharusnya juga menghargai orang puasa. Misalnya tidak terbuka, misalnya begitu loh. Artinya semua pihak tuh menjaga ketertiban tersebut. Semua pihak menjaga. Di sisi lain, yang tidak puasa kalau mau buka warung atau makan ya jangan di tempat terbuka. Di sisi lain, kita tidak boleh kemudian melakukan eksekusi dengan razia atau kekerasan, itu tidak dibenarkan. Ya, itu tidak. Ormas itu tugasnya hanya amar ma'ruf nahi munkar dengan lisan, dengan penyadaran, dengan dialog, hanya itu aja. Itu malah dikhawatirkan menjadi potret yang buruk ya Pak ya bagi. Iya, Islam tidak seperti itu. Pak Kiai tadi berbicara soal taat pada hukum aturan bernegara. Kita sekarang skopnya lebih luas Pak, berbicara soal Palestina dan Israel. Yeah. Kita tahu kedekatan Indonesia dengan Palestina, dan kemarin utusan Presiden Mahmud Abbas datang ke Indonesia bertemu dengan Presiden Prabowo untuk menyampaikan surat hubungan baik antara Indonesia dengan Palestina. Nah, apalagi kalau kita melihat dinamika terakhir, gencatan senjata diakhiri sepihak oleh Israel. Pembantaian kembali terjadi dilakukan oleh Zionis Israel. Bagaimana menyikapi, melihat itu Pak, cara kita berkontribusi, membantu dengan permasalahan Palestina ini? Majelis Ulama ini sudah 3 tahun ini. 3 tahun ini memberikan bantuan-bantuan yang bersifat material ke Gaza lewat Mesir. Nah, dalam hal ini kita kerjasama dengan Basnas, kita kerjasama dengan berbagai badan-badan filantropi,
terakhir kita kerjasama dengan Kadin Indonesia untuk mengumpulkan bantuan-bantuan dari ini semuanya, kemudian ditangani oleh Ketua Bidang luar negeri. Jadi di MUI ini ada ketua yang membidangi bidang luar negeri yang dipimpin oleh Profesor Sudarnoto. Ini sejak 3 tahun ini terus melakukan itu semuanya. Itu yang pertama ya. Dan itu sudah puluhan miliar yang kita kirim ke sana, baik dalam bentuk uang maupun material. Selain itu, setiap Ramadan banyak syekh-syekh Palestina yang ada di Turki, yang ada di Mesir, yang ada di Palestina sendiri, itu kita hadirkan ke sini. Kemudian kita kirim ke provinsi-provinsi, ke MUI provinsi untuk melakukan dakwah di masjid-masjid besar di provinsi-provinsi itu. Tujuannya? Ya. Tujuannya? Ya, selain memberikan dakwah kepada umat Islam di Indonesia, juga ada dana yang dikumpulkan dari masjid-masjid itu, gitu. Terus nanti dikumpulkan di sini di Jakarta dan nanti dikirim ke Gaza. Gitu. Sekarang ini masih berjalan dan insya Allah nanti penutupan daripada kegiatan itu yang judulnya namanya Membasuh Luka Palestina itu akan diselenggarakan di gedung MPR, gedung DPR MPR ya. Oke, termasuk ada seruan khusus Pak, mungkin yang terafiliasi dengan produk-produk Israel karena sempat ada gerakan di masyarakat seperti gerakan boykot misalnya. Nah, di MUI ini juga ada ketua bidang Komisi Fatwa. Komisi Fatwa sudah mengeluarkan sebuah pernyataan sikap bahwa kita boykot produk-produk yang berafiliasi dengan Zionis Israel. Karena apa? Karena itu bagian dari membantu permusuhan. Dalam Al-Quran dikatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Menolonglah kamu untuk kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong untuk dosa dan permusuhan. Sedangkan Zionis Israel ini jelas-jelas dosa dan permusuhan. Bagaimana mencaplok negara orang lain seenak-enaknya? Bagaimana melakukan genosida dan pembunuhan terhadap kemanusiaan seenak-enaknya? Nah, membeli produk ya yang ujungnya itu disalurkan untuk membantu sebuah kekuatan yang sangat zalim seperti ini, itu dilarang oleh Al-Quranul Karim, dilarang oleh Allah. Ya. Oke. Jadi tegas ya Pak ya? Ya iyalah, karena Quran mengatakan begitu. Quran mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan bantu itu sesuatu hal yang mengarah kepada dosa dan permusuhan. Oke. Bagaimana permusuhan dapat dibaca dengan sangat jelas. Oke. Yang harus saling bantu-membantu itu adalah sesama umat beragama, kebaikan dan ke arah takwa Allah. Ya. Ini terkait dengan toleransi, Pak. Kalau kita tahu Indonesia kan beragam ya. Meskipun kita Muslim majority countries, mayoritas umat Muslim, tapi juga ada umat beragama lain di situ. Apa seruan untuk menjaga toleransi di tengah Ramadan ini, Pak, supaya semua bisa hidup berdampingan dan harmonis? Jadi masalah toleransi itu tidak hanya Ramadan saja. Kan platform dari Majelis Ulama ini Islamnya nama Islam Wasatiyah, Islam moderat ya. Sehingga
kita punya prinsip dalam menjaga apa namanya itu hubungan antar agama. Prinsipnya begini, di dalam hubungan antar umat beragama itu ada hal-hal yang memang harus berbeda. Ada hal-hal yang tidak boleh berbeda. Nah, itu harus dipahami betul. Hal-hal yang memang harus berbeda itu menyangkut masalah iman misalnya. Iman orang Islam dengan non-Islam tentu tidak sama. Yang kedua tentang cara beribadah, itu harus berbeda. Cara beribadah orang Islam dengan non-Muslim tidak sama. Tentang nikah, tentang cara ngurus orang mati dan sebagainya. Ini wilayah-wilayah di mana agree to not agree. Ada kesepakatan untuk tidak sepakat. Nah, itu satu. Nah, yang kedua, ada hal-hal yang memang kita harus bersama-sama. Ya di luar itu, misalnya masalah ekonomi, masalah budaya, masalah ngatur-ngatur hal-hal yang bersifat universal. Dan itu jauh lebih banyak. Baik. Itu kita harus bersama-sama. Oleh karena itu kaidahnya, yang sama jangan dibedakan. Yang berbeda ya jangan disamakan. Nanti ruwet nanti. Hal-hal yang bersifat teologis kita harus berbeda. Jangan disamakan. Jangan menyamakan teologi Islam dengan teologi non-Islam. Jangan. Baik. Tetapi sebaliknya yang universal, kita wajib bersama-sama. Tentang ngeramut negara misalnya. Itu hal yang bersifat universal. Kita harus. Nah, kuncinya apa? Kuncinya ya toleransi. Toleransi tentu dalam batas-batas yang seperti saya katakan tadi. Gitu. Jadi bukan hanya Ramadan harus dijaga terus ya Pak ya? Iya. Pak Kiai terima kasih atas waktunya Pak. Oh ya sama-sama. Kita sudah boleh mengganggu, semoga puasanya lancar terus dan semoga ilmunya bermanfaat bagi pemirsa Metro TV. Amin, terima kasih Pak Kiai. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, itulah tadi sedikit kita ngobrol dengan Pak Kiai terkait dengan bagaimana menjaga harmonisasi di bulan Ramadan ini, dan toleransi ini memang sudah terjaga selama ini dan terus harus dibangun bukan hanya di Ramadan saja. Contohnya kalau kita lihat di media sosial ada takjil war dan lain-lain menunjukkan kerukunan antar umat beragama. Untuk sementara demikian, semoga ilmu yang kami hadirkan di sini bisa bermanfaat bagi pemirsa. Valen, kembali ke Anda di studio. Iqbal Himawan, terima kasih untuk informasi terkini dalam segmen Ketok Pintu pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.